Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Fajar. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Kita akan membawakan materi mengenai motivasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Beberapa anggota kelompok tim kami ada Elsa Hello, Munir Hamawati, Fania Deliasari, Novia Eka Safitri, Arnold Siregar, dan saya sendiri Fajar Firdaus. Untuk penjelasan pertama langsung saja, definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere, yang berarti menggerakkan. Dalam konteks kewirausahaan, motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan internal yang menggerakkan usahawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi dalam kewirausahaan biasanya mencakup keinginan untuk mencapai kebebasan finansial, kepuasan pribadi, dan pengakuan dari pihak lain. Definisi motivasi menurut Stephen P. Robbins tahun 2003, motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam mencapai suatu tujuan. Robbins menjelaskan bahwa motivasi seseorang terdiri dari 3. Yang pertama ada intensitas, yaitu seberapa kuat usaha individu, lalu ada arah, seberapa tepat usaha diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada ketekunan, seberapa lama individu bisa mempertahankan usahanya. Lalu definisi menurut Viktor Frankl 1964 dengan teori harapannya mendefinisikan motivasi sebagai fungsi dari harapan individu, bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang diinginkan dan kinerja tersebut akan membawa kepada hasil yang memuaskan. Motivasi akan kuat jika individu percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil dan hasil tersebut diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan yaitu tentang model motivasi. Ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang terstruktur secara hierarkis, mulai dari kebutuhan paling dasar seperti kebutuhan biologis hingga kebutuhan aktualisasi diri dalam kewirausahaan. Kewirausahaan yang termotivasi biasanya berada pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, seperti penghargaan dan aktualisasi diri, di mana mereka berusaha untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan mencapai prestasi yang luar biasa. Yaitu ada teori 2 faktor Herberg membagi faktor motivasi ke dalam 2 kelompok, yaitu motivator dan faktor Higgins. Faktor motivator seperti pencapaian dan pengakuan berkaitan dengan kepuasan dalam pekerjaan. Sebaliknya, faktor Higgins seperti kondisi kerja dan digaji, meskipun penting, tidak akan menciptakan kepuasan jangka panjang. Wirausahawan sering kali dipacu oleh motivator, terutama keinginan untuk mencapai sesuatu yang besar dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, ada teori harapan Fromm. Menurut teori ini, individu akan termotivasi untuk bertindak jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik, yang pada akhirnya akan membawa mereka pada hasil yang diinginkan. Bagi wirausahawan, kepercayaan bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil positif menjadi pendorong utama dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada karakteristik motivasi. Yang pertama ada kemandirian. Seseorang wirausahawan cenderung termotivasi oleh keinginan untuk mandiri dan tidak terikat oleh aturan organisasi yang kaku. Yang kedua, keberanian untuk mengambil resiko. Wirausahawan seringkali terdorong oleh motivasi untuk mengambil resiko demi mencapai tujuan yang besar. Yang ketiga ada orientasi pada prestasi. Wirausahawan sangat termotivasi oleh pencapaian prestasi pribadi dan keberhasilan bisnisnya. Yang keempat, yaitu ada kreativitas dan inovasi. Motivasi untuk terus mencapai hal-hal baru dan menjadi pimpinan dalam inovasi adalah karakteristik yang menonjol dalam diri wirausahawan. Terima kasih. Baik, selanjutnya definisi kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kewirausahaan, kepemimpinan tidak hanya mencakup pengelolaan karyawan, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan visi bisnis yang jelas, membuat keputusan strategis, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.
Selanjutnya ada definisi kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut John C. Maxwell tahun 1993, kepemimpinan adalah pengaruh tidak lebih dan tidak kurang. Definisi ini menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau jabatan, tetapi lebih pada bagaimana seorang individu mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Peter Drucker tahun 1954, kepemimpinan adalah meningkatkan produktivitas individu dan kelompok menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan. Drucker menekankan pentingnya seorang pemimpin dalam mengarahkan dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi melalui sinergi dan pemberdayaan. Tipe kepemimpinan yang kami bahas di sini ada 5. Yang pertama, kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang memiliki pandangan jangka panjang yang jelas tentang masa depan bisnisnya. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi karyawannya dengan visi yang kuat dan membimbing mereka untuk tujuan bersama ke depannya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu tipe kepemimpinan yang berfokus pada perubahan besar dalam organisasi. Dan pemimpin transformasional tidak hanya memotivasi karyawannya, tapi juga mendorong mereka untuk berkembang dan berinovasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya kerja yang dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Yang berikutnya adalah kepemimpinan demokratis, yaitu kepemimpinan yang mengedepankan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kewirausahaan, tipe kepemimpinan ini cocok untuk menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan mendorong inovasi gaya. Gaya ini baik untuk menciptakan suasana kerja yang partisipatif dan memberdayakan tim. Yang berikutnya adalah kepemimpinan autokratis, yaitu tipe kepemimpinan di mana pemimpin membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan anggota timnya. Meskipun tipe kepemimpinan ini bisa efektif dalam situasi darurat atau ketika dibutuhkan keputusan yang cepat, namun dalam jangka panjang, kepemimpinan autokratis cenderung mengurangi motivasi dan kreativitas karyawannya. Yang berikutnya adalah kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada tim untuk mengatur sendiri pekerjaannya mereka. Pemimpin ini hanya terlibat ketika diperlukan dan lebih berfungsi sebagai fasilitator. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah berpengalaman dan mampu bekerja secara mandiri. Yang berikutnya adalah karakteristik kepemimpinan intrapreneurship. Intrapreneurship adalah konsep yang mengacu pada kegiatan kewirausahaan yang dilakukan dalam operasi yang sudah ada. Dalam intrapreneurship, individu atau kelompok dalam organisasi bertindak seperti seorang wirausahawan, menciptakan inovasi dan mengembangkan inisiatif baru yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dan karakteristik kepemimpinan intrapreneurship, pemimpin intrapreneurship memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan mereka untuk mengarahkan dan mendukung inovasi di dalam organisasi tersebut. Karakteristik kepemimpinan intrapreneurship. Yang pertama, inovatif. Pemimpin intrapreneurship selalu mencari cara untuk meningkatkan produk, layanan, atau proses kerja di dalam organisasi. Mereka mendorong anggota tim untuk berpikir di luar kotak dan mengembangkan ide-ide baru. Yang kedua, berani mengambil resiko. Sama seperti wirausahawan, pemimpin intrapreneurship juga harus berani mengambil resiko dalam mengejar peluang inovatif. Mereka tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru meskipun ada kemungkinan gagal. Yang ketiga, berorientasi pada pertumbuhan. Pemimpin intrapreneurship berfokus pada pertumbuhan jangka panjang organisasi. Mereka memiliki visi untuk mengembangkan organisasi melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, proaktif. Kepemimpinan intrapreneurship menekankan pada sikap proaktif, di mana pemimpin secara aktif mencari peluang baru dan bertindak sebelum masalah muncul. Baik,
Saya rasa materi yang diberikan sudah cukup. Saya akan langsung menyimpulkan. Ada beberapa poin yang akan saya sebutkan. Poin pertama, dalam kewirausahaan, motivasi dan kepemimpinan merupakan dua pilar utama yang sangat mempengaruhi keberhasilan seorang wirausahawan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Poin kedua, kepemimpinan juga merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang wirausahawan. Kepemimpinan dalam konteks kewirausahaan bukan hanya tentang kemampuan untuk mengelola tim, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin menciptakan visi yang jelas, membuat keputusan strategis, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan poin terakhir, dengan memahami konsep-konsep motivasi dan kepemimpinan, serta menerapkannya secara tepat dalam konteks kewirausahaan, seorang wirausahawan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam dunia bisnis. Silakan bagi yang ingin bertanya mengenai materi ini, bisa kita lanjut di WA Group. Terima kasih.